Yes, itu pengalaman yang gue nggak tahu, itu kayak magis juga sih, Magis ya? kayak ke festival film gede internasional. Iya. Waktu itu kan kita ke Kanada tuh pertama kali. Kanada ya? Kanada di Toronto iya. International Film Festival. Aku mau ucup kayak, kalau dia kan udah langganan film festival ya, Yusuf Kak Mardika Dias. the best. Jadi dia tuh tour guide gue, ya kita nanti nonton ini. Tour guide Gue udah festival. kayak, oke. Ngeliat artis-artis Hollywood kan, Iya. gue kayak anjir gue gini ya. Lu kayak gini, gile. Itu 2024 ya? 2024 kayak, gile gue ada di titik aktor yang di festival luar negeri gitu ya. Itu bonus aja sih Kak, itu bonus aja. Nggak, berarti maksudnya industri mengakui lo untuk ada di semua genrenya ya Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Dias dan Ardi bersinema, kali ini bersama dengan Zulfa Maharani. Apa kabar? Gila, bertemu Zulfa pertama kali Dilan ya? Dilan, bener. Masih 17 tahun tuh waktu itu gue baru Iya. SMA. Itu baru lulus SMA tuh ya? 2017? Iya 2017. 18-an lah ya, 2018, 17, 18. Kata muka dia kan 2018. Kita syuting dari 2017. Oh benar, karena masuk promo di 2018-an. Iya benar. Itu baru banget lulus SMA. Aku, Vanessa, Omara, itu rata-rata yang umurnya kita seumur. Itu kita baru pada lulus SMA. Yoriko? Yoriko tuh di bawah kita 3 tahun. Jadi Yoriko tuh masih SMA. Wah. Dia masih di tengah-tengah SMA tuh. Oh jadi pas Dilan itu Yoriko masih SMA ya? SMA. Gila, udah lama banget. Sama Zulfa. Julio juga tuh. Julio Parangkuan, bener. Kan dia juga awal nge-MC. Itu awal nge-MC. Gue awal nge-MC di Falcon tuh 2017. Karena Dilan tuh salah satu film pertama. Iya. Itu yang ketak. Sampai sekarang menjadi MC kondang perfilman Indonesia. Terima kasih Falcon the best. Jambatannya tuh luar biasa. Karena waktu promo sama Dilan waktu itu, kita tuh semua kota ikut, ya kan? Buset, itu mall-mall. Itu tuh kayak baru pertama kali gue promo film satu hari tuh 6 titik. Iya betul, ya kan? iya betul. Dari pagi kita di gue lupa Ramayana. Bukan Cisauk, Cibinong. Yang kita kira pulang lagi kan gak jadi. Wah gila, pokoknya zaman-zaman itu menelusuri tempat promo bener seminggu sehari bisa 2-3 tempat. Lebih Kak itu kayak gitu. Ya. Dari Ramayana yang di Tangerang sampai Ramayana ke Depok tuh kita jalanin deh di hari itu ya. Sih itu. Gila sih. Dan itu barengan Zulfa, Vanessa, Iqbal, terus Yoriko, Omara bener. Gila. Dan terus masih pada ditemenin sama orang tuanya. Itu masih mama manajer tuh rata-rata. Jadi lo sering ditemenin sama nyokap ya? Iya benar. Bandung waktu itu nyokap ikut. Bener. Iya namanya juga baru lulus SMA kan kayak dia. Iya sih bener sih. Bener-bener. Tapi emang Dilan itu ya salah satu project yang membuat gua akhirnya Iya di industri. Iya masuk industri film lah gitu. Betul. Berarti kalau dari dulu sebenarnya lo dari sebelum SMA tuh udah film? Enggak. Aku tuh dulu sinetron awalnya. Oh sinetron Zul. Waktu kecil tuh iklan. Terus akhirnya break lama karena gue fokus pendidikan. Dulu bokap gue gak terlalu yang kayak ngizinin gue untuk syuting karena dia sangat sekolah dulu deh. Pendidikan gitu. Dulu nih ya. Cuman akhirnya gue tetap enjoy. Akhirnya gue balik lagi ke sinetron pas SMP SMA. Oh SMP SMA tuh ngabisin banyak waktu di sinetron FTV. Abis itu balik ke filmnya lewat Dilan comebacknya. Oh di situ. Karena waktu itu juga gue lulus SMA, terus gue pengen kuliah kan. Kayak kalau sinetron susah banget untuk gue bisa kuliah dan gue pengennya balance waktu itu. Dan satu-satunya mungkin project yang paling possible untuk gue sambil kuliah juga ya adalah film. Tetap karena waktunya gak terlalu panjang. Dunia acting tapi secara waktu bisa disesuaikan. Betul. Lah ya. Ya lo menghabiskan waktu misalkan prep sama syuting 2 bulan. Iya. Ya kan, tapi di momen itu aja. Iya, biasa tuh gue dulu tuh pas zaman-zamannya Dilan, bebas juga waktu itu. Itu kan gue masih kuliah. Iya. Itu biasanya gue pas prep itu gue izin dulu, "Kak boleh pulang kuliah ya." Tapi pas syuting gue langsung pakai jatah absen gue. Jatah absen abisin semua 20 hari. Jadi gue gitu paling ya. satu semester tuh bisa satu project doang. Oh karena sambil kuliah, karena lo ada ngerasa tanggung jawab ke orang tua harus tetap kelar ya, harus tetap jalan ya. Gue tuh gak pengen cuti juga karena kalau cuti makin lama. Iya benar. Ntar jadi makin malas. Makin malas. Project jadi makin banyak soalnya. Iya, jadi mending gue korbanin satu project satu
Satu semester satu project doang bisanya. Pada saat itu lo nahan di situ. Oh iya karena ada cerita lucu waktu itu gue malah di FX ketemunya bukan sama lo, sama nyokap. Jadi gue lagi mau beliin kado buat bini gue di salah satu sportwear hijab. Iya nyokap gue cerita Iya. Dia ngapain kesini? Aku cari kado buat istriku. Jadi dipilihin nama nyokapnya Zulfa. Ya gini aja nih bagus gitu. Itulah bonding orang tua ya. Iya. Gara-gara semua anak Dilan kan sama orang tua. Betul. Nah kan gue umur di tengah-tengah ya. Seorang tuanya mereka enggak, tapi semuda mereka enggak. Jadi di tengah-tengah tuh kalau lagi jalan bareng ya, di panggung ngobrol sama anak-anaknya, kalau lagi di backstage ngobrol sama ibu-ibu. Benar. Karena dulu Kak Dias itu nggak cuma dulu tuh waktu kita promo Dilan itu di semua titik promo. Iya ikut. Itu kamu ikut jadi MC. Betul. Kalau sekarang kan MC kondang. Enggak kok. Amin. Kalau kok capek sekarang. Kalau udah school to school, mall to mall gitu gue udah enggak. Iya. Jadi udah di bioskop aja deh gitu. Iya benar. Dan udah jarang juga yang kalau cinema visit pakai MC kan. Iya sekarang bener, langsung ininya. Ya. Nah abis itu ketemu Zulfa setelah film Dilan. Beberapa sebenarnya nggak terlalu ini juga Zul. Mungkin kayak lu ya. Jadi satu semester kayak ngamanin satu project aja deh gitu ya. Bener. Teman-teman yang lain kan juga gitu. Nggak yang terlalu sering banget. Iya. Tapi secara kualitas film, lu yang paling kelihatan menurut gua. Amin. Iya kan? Karena jarang ya. Jadi bisa enggak. Lu tiba-tiba ada di Miles untuk bebas. Oh iya. Iya kan? Iya. Lo gile Mbak Mira, Mas Riri. Oh iya sih itu. Itu juga salah satu proses casting paling lama yang pernah gue jalanin tuh di Bebas di Miles. Oke. Gimana tuh boleh kurang lebih itu 3 bulan deh kalau nggak salah kita casting. Karena kan ada versi dewasanya. Jadi mungkin mereka perlu cari yang mirip juga. Dan memang ternyata Miles terkenal castingnya lama waktu itu. Betul, castingnya lama bener. Jadi ya seneng sih akhirnya. Justru karena Bebas itu gue akhirnya juga menemukan teman-teman gue sampai sekarang gitu. Lo sahabatan sama Bas tuh dari situ tuh ya? Iya sama Ute sama Ute Bas. Iya. Ute juga awal-awal tuh di Bebas ya? Ute tuh ya rata-rata kita tuh waktu Bebas tuh paling cuman baru syuting 2 project atau iya, 1-2 project. Baskara juga. Iya, rata-rata pada film kedua sih. Oh, iya. Maizura bahkan belum pernah syuting. Maizura debut. Iya, debutnya di Bebas. Oh, jadilah berteman sampai sekarang. Karena waktu itu kita readingnya panjang banget. Iya. Yes, kita reading tuh kurang lebih 3 bulan. Mungkin itu sengaja bikin bondingnya. Kita bonding dulu karena emang gap umurnya tuh sebenarnya agak variatif ya. Ada Cheryl, Agatha Priscilla, lu, gue, Bas, Maizura. Iya benar. Dan variatif, maksudnya gap umurnya cukup variatif lah. Iya. Jadi mungkin kita perlu waktu, Miles perlu waktu untuk bisa bonding lah kita semua. Dan emang sebenarnya kan bagusnya emang prepnya panjang ya. Nah kan banyak film-film yang lo tuh terlihat walaupun gak banyak yang tadi lo bilang, karena ternyata lo ngebatasin waktu masih kuliah satu semester satu aja lah satu project karena fitnya gitu, kalau enggak absennya lebih banyak. Ya. Nah lo jadi pemilih ya berarti untuk project? Sebenarnya bukan gue yang pemilih tapi keadaan kali waktu itu. Karena emang banyak banget, misalkan gue udah ngambil satu project di satu semester. Halo. Iya. Terus karena gue udah syuting di satu semester itu, terus ada tawaran yang bagus juga. Tapi akhirnya gue harus let go karena jatah absen gue udah kelar. Lo harus merelakan peluang itu. Iya, banyak banget. Bukan nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa pasti, iya. penawaran gitu, dan itu sebenarnya cukup dilema banget gitu. Kayak gue pengen banget kerja sama director ini dengan cerita yang bagus, tapi waktunya bukan karena gue ada project lain ya, karena gue kuliah dan lo membatasi satu project satu semester. Oh, karena kan highlight Dilan kan gede banget. Betul. Ditambah abis itu Bebas. Iya. Udah pasti yang penawaran pasti banyak yang masuk lah di momen itu. Makanya ya pilihan sih. Tapi itu ini komit lo ke orang tua kali ya Zul? Saya bukan komit sih. Gak tau ya, kalau gue lebih dari dulu, meskipun gue dari SMP SMA sempat syuting juga, tapi gue gak pernah homeschooling sama sekali kayak dia. Jadi gue emang pengen itu semua balance. Oh gitu. Jadi lo tetap jalanin, kan banyak teman-teman sinetron apalagi. Iya. Homeschooling lah gitu. Gue tetap sekolah dulu waktu itu. SMA di?
SMA gue di Bekasi. Bekasi, SMP juga. SMP juga. Oke, jadi tetap syuting jauh tuh biasanya kan? Iya, dulu tuh syuting ada yang di Grand Wisata, ada yang di Persari gitu. Studio-studio biasanya tuh gue sekolah dulu. Habis itu gue baru syuting. Nah, itu terjadi juga pas gue memutuskan buat kuliah juga sebenarnya cukup dilema sih, karena waktu itu rasanya kayak sebenarnya gue bisa nyari duit sih. Iya. Gitu. Iya. Tapi lulus SMA langsung Dilan project ya kan? Tapi gue mikir waktu itu gue kan juga belum yakin. Maksudnya gue bukan belum yakin sih, gue belum tahu apakah memang aktor adalah jalan ninjaku gitu ya ini nih gitu ya. Dan gue rasa kayaknya gue akan menjadi manusia yang berbeda ketika gue memilih untuk kuliah gitu, dan gue pasti punya dapat pengalaman lah gitu. Iya. Karena menurut gue kalau pendidikan gak ada hal yang sia-sia sih. Yes, setuju. Akhirnya selesai, sekarang udah lulus ya. Udah lulus ya. 5 tahun lalu bahkan. Lanjut, ada kepikiran lanjut? Pengen sih Kak Dias, pengen banget. Tapi emang pengennya masih relate sama industri film. Tapi ya kita lihat deh. Kita lihat ya, S2 film sih seru sih. Tapi sampai sekarang pertemanan bebas, pertemanan Dilan masih pada deket gak sih? Pada seman atau gue pengen tahu bermain bareng atau gimana? Kalau Dilan tuh aku yang paling masih deket banget sama Omara sih. Sama Omara. Karena kita sempet satu project. Oke, iya benar. Dan kita masih suka maintain buat main bareng. Oke. Vanessa, Yori tuh masih suka di sosial media karena kalau Vanessa orangnya dia udah cerita sendiri bahwa dia sangat introvert kan. Iya, WhatsApp-nya nggak punya. Gue aja kadang nggak tahu nih WhatsApp yang ini masih aktif apa enggak nih. Nah, kalau Yori aku masih suka main, maksudnya masih suka ketemu kadang aja di mall atau apa, masih suka ngobrol sih. Tapi belum satu project lagi tuh sama Yori ya. Sama Julio tuh masih main juga. Julio bener. Sama Vanessa gue main umroh bareng, satu rombongan kita. Umroh? Iya. Aduh lucu banget. Iya, jadi kita pas ketemu kan nggak tahu, terus ada satu tur. Jadi ada Mbak Irma. Loh, Mbak Irma sama siapa aja? Tuh Sasa lah. Oh iya gitu. Aduh lucu banget. Jadi bareng-bareng di sana. Aneh banget nih gitu. Promonya kita ke sana nih. Ini satu rombongan tuh kemarin di sana sama Sasa. Sama kakak-kakaknya? Enggak Sasa sama Mbak Irma temen ini, ada sama sepupunya. Lucu. Iya, jadi Sasa ada abah sepupunya, Mbak Irma sama suaminya. What a small world ya. Iya. Kan tur banyak ya. Iya, ketemu di situ, kayak lah di situ. Itu terus kenalan ke istri gue juga jadi, dan ternyata Mbak Irma sama istri gue udah kenal. Ada banget ya. Jadi kayak istri gue kenal sama Mbak Irma. Tapi setelah Dilan dong. Jauh setelah Dilan. Baru kemarin, jadi kayak istri lu yang mana sih? Yang ini. Lah ini mah gue udah kenal gitu. Jadi kali itu komunikasi nanti ngobrol. Makanya. Kali itu gak ngobrol ya. Kan jarang bawa keluarga kalau kerja kan. Iya sih, iya. Ketemu suami Mbak Irma waktu pas ulang tahunnya dia gitu. Tapi sama Vanessa kemarin satu rombongan tuh bareng. Gitu. Terus kalau bebas masih pada temenan ya? Bahas UT lu masih sahabat sampai sekarang? Masih bahas UT mungkin karena kita sering banget ya. Iya. Kita liburan bareng kemarin, terus main bareng. Kalau Mama Zura sama Cheryl sama Priscil tuh kita masih temenan juga. Cuman mungkin mereka punya kesibukan sendiri kali ya. Karena Maizura terus Cheryl kan udah lebih ke nyanyinya lagi betul. Setelah bebas ya. Paling kita ketemu tuh di event atau di gala premier orang gitu. Tapi ya masih. Habis itu lo masuk banyak film juga. Banyak ada beberapa yang film festival. Iya kan. Itu menarik juga tuh Zulfa, karena gue pengen tahu dari sinetron terus kemudian terus ke Dilan, film yang untuk ya kita tahu untuk komersil gitu ya, terus juga bebas dan banyak dapat highlight juga lo di situ. Abis itu kan ada yang beneran full festival keliling ke beberapa negara tuh. Itu gimana sih? Gue pengen tahu deh kayak. Aku juga sebenarnya nggak tahu bahwa maksudnya bukan aku doang sih, tapi maksudnya kita semua mungkin nggak tahu ada ekspektasi bakal kita akan di festival ini gitu. Dan aku yakin Mas Sumpal juga nggak tahu, nggak kepikiran akan masuk mana gitu. Oh jadi emang nggak didesain nih, kita harus nggak didesain. Tapi memang kebetulan filmnya film funding. Ada beberapa negara yang membantu funding untuk Crocodile. Ya itu sih makanya ya itu pengalaman yang gue nggak tahu, itu kayak magis juga sih, kayak ke festival film gede internasional. Iya. Waktu itu kan kita ke Kanada tuh pertama kali. Kanada ya? Kanada di Toronto International Film Festival. Aku mau ucup kayak, kalau dia kan udah langganan film festival ya. Yusuf Mardika the best. Jadi dia tuh tour guide gue, ya kita nanti nonton ini. Tour guide festival. Oke. Ngeliat artis-artis Hollywood kan. Iya. Kayak anjir gue gini ya. Lu kayak gini,
Gile, itu 2024 ya? 2024 Gile, gue ada di titik aktor yang di festival luar negeri gitu ya. Itu bonus aja sih Kak, itu bonus aja. Nggak, berarti maksudnya industri mengakui lo untuk ada di semua genrenya ya Zul. Kan lo pernah bermain di genre remaja, kemudian juga horor-hororan pernah gitu kan. Terus juga yang festival, bahkan ntar yang kita akan bahas adalah komedi gitu kan. Ya kan berarti lo udah nyobain banyak genre. Iya, tapi aku sempat ada momen di mana aku stuck juga di anak SMA. Jadi semenjak Dilan bebas tuh tawaran tuh semua anak SMA. Oh gitu. Bener-bener kayak bahkan gue udah kuliah nih waktu itu udah semester berapa, tawaran tetap anak SMA nih. Gue kayak ya sebenarnya bagus, berarti muka gue waktu itu masih bisa kan. Tapi sempet yang agak ngerasa stuck juga sih, kayak variatif karakter yang ditawarin justru jadi nggak banyak gitu. Dan nggak pengen typecast kan waktu itu. Dan akhirnya ya alhamdulillahnya kalau dipercaya untuk karakter yang beda, ya salah satunya mungkin gara-gara Krokodil itu. Oh, makanya lo ngambil ya untuk kayak oke nih tawarannya beda, tawarannya. Justru aku berusaha untuk Mas Sumpal tidak berubah pikiran waktu itu. Karena di locknya lama banget Kak Dias. Jadi kita tuh di lock tuh sekitar 1,5 tahun deh. Wow, lama sih itu sih. Lama banget. Jadi proses audisinya tuh udah dari 1,5 tahun sebelum kita syuting. Dan nama Ucup udah dari awal. Beda-beda. Tapi yang pertama kali aku tahu itu Ibu Marisa itu memang udah duluan. Udah dari awal udah tahu mau Marisa Anita ya. Jadi pas aku audisi itu aku di pairing juga sama Ibu Marisa. Wah, itu menarik sih. Jadi kita punya waktu yang banyak banget, panjang banget untuk prep film itu. Itu sih 2024. Terus habis itu banyak lagi genre. Sebenarnya banyak filmnya Zulfa, tapi yang sekarang sebentar lagi mau tayang adalah sekarang Gudang Merica. Betul. Nah, ini juga menarik karena ini adalah komedi, ya kan? Betul. Bapak Darto kita tahu komedinya adalah komedi yang sangat bapak. Absurd ya kan. Gimana awalnya lo ditawarinnya gimana? Gue pengen tahu karakternya. Jadi sebenarnya gue udah pernah main juga film komedi kan waktu itu Sri Mulat ya. Dan justru menurut gue genre yang paling susah buat gue adalah komedi. Karena gue merasa tidak lucu sama sekali Kak Dias. Bukan komedian gitu ya. Gak bisa gitu. Kecuali memang skripnya lucu banget. Jadi waktu gue ditawarin, gue baca sinopsisnya, gue tahu gue belum pernah yang kerja sama Pak Darto sebelumnya. Tapi gue tahu nih orang lucu banget gitu. Dari semenjak waktu itu di Rekomen gitu. Dan gue sempat nonton film dia yang dia yang nulis yang Pretty Boys kan. Iya betul, Pretty Boys dia nulis. Dan gue merasa kayak wah ternyata Pak Darto ini filmmaker. Karena gue jujur baru tahu. Awalnya dia emang dari siaran radio, tapi udah lama nulis juga. Terus habis itu gue baca sinopsisnya, gue ketawa banget. Gue cuma ngomong sama manajer waktu itu Bang Abe, Bang let's go Bang. Karena dari kalimat pertama sinopsisnya gue kayak Bang ambil Bang. Langsung ya, saya langsung gak pakai nanya lagi kayak udah ambil sikat. Karena gue dari kemarin sempet beberapa kali yang tayang di film gue itu horor beberapa kali. Iya gitu. Horor. Dan gue emang sempet kayak bilang manajer gue, Bang kayaknya buat horor kita hold dulu kali ya. Oh iya. Karena emang 2 kali berturut-turut tayangan gue tuh horor. Yang itu yang kedua yang sama Omar Daniel? Sama Omar Daniel sama Morgan juga kan. Sama Morgan juga. Itu kan 2 kali horor tuh. Iya betul. Dan jeda tayangnya tuh lumayan deket-deket. Iya. Jadi gue kayak Bang kita horor kita agak hold dikit ya. Meskipun ini Gudang Merica tuh ada horornya, tapi komedi horor. Tapi pas gue baca ini menarik banget gitu, dan karakternya juga belum pernah gue mainin. Dan syuting bersama Pak Darto. Gue udah kebayang ini syutingnya pasti bakal fun banget. Dan ternyata beneran fun banget. Apa karakternya yang belum pernah mainin? Memang karakternya gimana? Siapa namanya karakternya? Gue tuh sebagai Tanti, salah satu anak koas. Koas sebenarnya dunia kedokteran kan sangat tidak familiar buat gue gitu, dan mungkin ini bisa jadi challenge lah buat gue juga. Dan ini tuh karakternya juga karakter yang apa ya, menurut gue bukan gue banget. Gue tuh selalu mencari karakter yang pokoknya jangan mendekati karakter asli jangan gue. Jangan Zulfa nih. Gitu. Jadi ada Arla juga kan? Ada Arla, betul. Ada Arla, ada Ardito, Fatih Unru. Ada Benedictus Siregar, benang merah perfilman benang Indonesia. Benang merah dia sekarang tuh. Bahkan lo lagi syuting lagi sama dia. Dan gue lagi syuting lagi. Iya. Sabar-sabar deh. Karena dia banyak bersinggungan sama Benny. Iya kan? Dulu kan Benny juga andalan Mas Nugros. Iya. Kan? Tapi waktu itu gue belum pernah seproject sama dia. Benar. Jadi kalau filmnya Benny yang Mas Nugros ini ada Benny-nya. Tapi di another film yang ada Mas Nugros ada elunya juga gitu kan. Nah baru sekarang nih seproject ya.
Ya, dan trauma ya kayaknya gue. Udah 2 project bareng. Masa trauma sama Benny. Apa keseruan yang paling lo ingat setelah kan ekspektasi pasti lo punya nih. Oh komedi, terus lo baca sinopsis, oh Darto nih. Nah pada saat di lokasi apa keseruan yang paling berkesan? Pak Darto tuh suka punya impuls yang tidak terduga di lokasi syuting. Oke. Untungnya gue udah pernah syuting sama Mas Nugros. Yang adalah mirip. Kadang-kadang juga suka memberikan kejutan-kejutan dan hal-hal baru gitu di di set ya kan. Jadi gue udah kayak oke, ini formulanya agak mirip nih mereka berdua. Jadi pas ketemu, tapi kalau mungkin Pak Darto kan dia lebih kayak jokes dia tuh bisa diadaptasi. Iya, gitu. betul. Dan ada komedi konsultannya juga Mas Wawan. Iya, Wawan. Jadi sangat helpful sih. Jadi maksudnya perubahan-perubahannya lebih kayak jokes receh dia dan itu ternyata buat kita sih lucu banget, maksudnya works aja gitu. Tinggal gimana dia sebagai filmmaker ngedelivernya ya kan. Apa yang di kepala dia dituangin ke tulisan kan, ke gambar tuh hal yang beda-beda lagi tuh kan. Benar. Ya kan pengen tahu tuh karena kan barengan dan dia kan udah terbukti di 2 filmnya secara lucu loh. Iya benar. Itu kayak wah lucu Pak Darto filmnya potensinya ya gitu. Tapi emang kan kayak sebelumnya aja perang pakai basoka lah, pakai ledak-ledakan. Terus kemarin di trailer gue lihat ada nih api-api nih. Betul. Gudang merica nih. Gue tuh kadang pesan Pak Darto punya ide apa gitu lokasi. Gue cuman yang sama yang lain tuh galeng-galeng doang. Kok bisa kepikiran ya sama nih orang. Gue kayak gitu ya Pak. Terus dia ketawa-tawa sendiri. Ya bisa kan bisa lah. Udah terus ditinggal kita semua kayak gitu Pak. Lu gimana ningkatin sense komedinya Zul? Karena lu sama Arla tuh sangat, apalagi Arla kemarin sempet ngobrol sama Arla, dia bahkan kalau lagi break tuh biasanya baca buku. Jadi dia kayak gimana lu Arla yang secara bukan komedian tapi ketemu dengan set yang komedi gitu. Nah untungnya sebenarnya karakter gue sama Arla itu memang tidak dituntut untuk ngelucu gitu ya. Oke. Nggak dituntut untuk lucu, tapi kan maksudnya juga bukan berarti jokes itu kita nggak gimana ya, kita tuh nggak pengen kita tuh nggak pengen kelihatan berusaha untuk ngelucu. Oh iya. Tapi sebenarnya mungkin Pak Darto sama Mas Wawan pengen nyelipin jokes gitu loh. Betul. Dan challenge-nya sih lebih kayak gimana kita ngedeliverynya supaya tidak terlihat pengen ngelucu. Tapi padahal itu ada timingnya. Ada timing dan ada punchline-nya. Ada punchline-nya. Gitu. Berarti karakter lu di sini akan ada celutukan yang lucu gitu. Sebenarnya itu lebih ke karakter yang lain sih kayak Fatih. Okay. Jadi karakter gue Ardito dan Arla ini tuh lumayan bukan pelawak kayak yang karakter Fatih gitu. Jadi justru yang lebih di seriusnya ya. Lebih ke mungkin komedinya juga situasi ya, bukan dari diksi yang dikeluarin dari karakter. Karena menarik sih lo koas tiba-tiba ada di trailer kan ada mayitnya hilang gitu kan. Nah itu misterinya, jadi lo pada nyari nih gitu. Dan di tempat koas itu Benny sama Mbak Rizky Inggar. Iya Mbak Inggar. Maksudnya di trailernya gini, Rizky Inggar bilang jangan macam-macam sama luwak. Benny dikatain luwak. Jangan ngomong sama luwak. Itu tuh gak ada di skrip. Itu adalah celetukan natural Mbak Inggar buat Mas Benny. Gue sepanjang syuting ngelihat playback, gue dubbing waktu itu masih lucu. Pas kemarin gue nonton trailer masih lucu. Oke, kok bisa orang dibilang luwak tuh keluar gitu gimana? Seru sih, gue baru pas ngasih press con aja kebayang serunya kayak apa sih. Berarti itu kalau lo pendekatan seorang Zulfa terhadap karakter yang di genre komedi beda nggak sama lo pada saat pendekatan ke genre-genre yang lain, horor atau kayak Crocodile Tears gitu? Lo memposisikannya kayak gue treatmentnya gini ya, gue treatmentnya gini gitu. Sebenarnya kalau gue tuh lebih kayak sama aja sih, sama aja pendekatannya. Mungkin kecuali karena itu kan tetap karakter fiksi ya, jadi kita punya kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk mengulik karakter, tapi tetap ada approval director gitu kan. Mungkin bedanya lebih kalau biopik baru kayak ada batasan dan ada barometer gitu. Sebenarnya selama itu masih fiksi, karakternya ya explore aja gitu sesuai maksudnya arahan director juga gitu. Fatih, wah best sih Fatih tuh karena gue kayak dia lepas banget sih untuk dia ngejokes dan apa, mungkin karena udah berkali-kali juga sama Pak Darto. Jadi tahu cara mainnya. Iya, enak banget gitu. Untungnya gue kayak kalau gue dapet karakter kayak Fatih terus gue baru pertama kali sih gue stres sih, gue bilang. Ini bulan Mei ini banyak film-film yang ini kan April, wah dari Lebaran. Iya.
penonton bagus. Betul. Terus April ini penonton bagus-bagus banget. Bener. Ya kan? Nah ini Mei kan persaingannya juga lumayan nih. Iya betul. Gitu kan, jadi. Kebetulan kan di awal ada yang buaya. Betul kan, Anda sebulan 2 ya filmnya. Kebetulan Kak, ini nabung, namanya nabung. Iya, Zulfa 2 kali gala premier bulan ini. Ya untung dua-duanya kamu ya Mas. Iya benar-benar kita ketemu di dua-duanya. Tapi gue menariknya tentang gudang merica nggak di spill soalnya di di trailer gudang merica tuh apa? Karena yang dikasih tahu malah rumah sakit. Iya. Kalau ada yang udah boleh di spill boleh nggak? Apa sih gitu? Gudang Empunya itu salah satu benang merahnya ceritanya gitu. Okay. Dan itu memang harus nonton sih untuk tahu. Karena kalau kita spill kenapa kita memilih gudang merica judulnya. Iya. Jadinya ketahuan ya. Soalnya kayak rumah sakit. Terus mana gudang mericanya nih, apa jadi misteri ya? Karena waktu aku baca sinopsis tuh kayak gitu. Aku mikir kayak ini apa korelasinya? Pas aku baca full sinopsis ya baru kayak iya sih, ternyata gitu emang. Ya. Oh, makanya kemarin dibilang gini, pokoknya ini jangan sampai spoiler, apalagi buat yang nanti nonton untuk plot twistnya karena itu sangat dijaga. Benar-benar. Ya. Karena emang fokusnya emang karakternya tuh anak-anak koas, tapi justru sebenarnya ranah maksudnya ranah dokternya tuh pendukung. Iya betul, karena situasinya yang dicari backgroundnya aja. Background karakternya aja. Iya, karena ini menarik juga untuk MVP Pictures. Gue beberapa kali nge-host di MVP Pictures lagi belum ketemu horor komedi, ketemunya horor full terus kan beberapa kali kan, atau drama gitu. Jadi makanya pas di calling sama MVP apa gudang merica, gudang merica tuh sekarang MVP, iya wah nih menarik nih. Jadi secara totalitas dari MVP juga ngasih kesempatan genre seperti yang ini untuk dieksplor kan. Betul. Tayangnya tanggal berapa Gudang Merica? Tayangnya tanggal 21 Mei. 21 Mei. Gue penasaran. Kan lo sekarang berteman dan sering banget kemarin bahkan liburan bareng kan. Betul. Bas, Kristo ya. Runi, Ute, Naomi, Agnes, Jordi. Ya, Jordi betul. Lagi ini gak sih nyiapin project gak sih kalian bertujuh ini nih? Gue kayak penasaran kayak lagi bareng-bareng terus jangan-jangan lagi nyiapin sesuatu nih gitu. Kita tuh sebenarnya punya agenda yang bikin kita akhirnya jadi sering main. Itu main board game. Kristo pasti yang bawa awal. Betul. Tuh. Okay. Jadi tuh Kristo sama Bas itu adiktif banget sama board game. Dan kita jadi ikutan. Dan kita jadi beli juga gitu. So ada jadwal khusus dalam sebulan berapa kali ketemu minimal gitu. Kayak pokoknya antara kita olahraga bareng atau ikut board game. Oh gitu. Tapi project yang barengan full semuanya ikut. Itu kita sedang mengusahakan sih. Ada jadwal ya. Iya, terus kita semua tuh kebetulan suka banget liburan. Iya. Jadi kosong dikit. Kemana yuk gitu. Tapi kan masing-masing ini punya jadwal yang beda-beda. Soalnya lu semua itu manajemennya beda-beda ya. Iya. Ya kan? Yang sama tuh cuman gue, Jordi sama Agnes. Iya, Mama Sabe. Iya, sama Bang Abe. Sisanya tuh punya sendiri. Trinity. Iya, beda. Nah itu sih makanya pas kita kemarin ada jadwal kosong, ya biasanya kan Natal sama Tahun Baru tuh project tuh emang jarang ya yang jalan. Iya jarang yang lagi produksi. Ya udah deh kita liburan bareng deh gitu. Itu seru banget sih. Pengennya sih ada brand yang masuk ya teman-teman kalau ada. Nggak, menurut gue udah tinggal nunggu waktu itu, tinggal jadwal kalian aja saat ada yang endorse. Susah banget. Bisa nggak tuh ngumpul full? Iya susah banget sih itu. Kan yang sering diomongin jarang ngumpul Ute. Ya kan di konten kalian. Uta tuh paling rajin sih sebenarnya. Itu doang di hari itu dia nggak bisa. Kita dibikin konten. Itu framing loh. Ute sampai Ute paling nggak bisa jarang nih. Padahal dia paling sering sih. Dan fun fact-nya gue sama Runi ternyata dulu tempat satu les public speaking bareng. Oh ya. Jadi gue baru jadi udah 2011 kalau nggak salah di Talking di bokapnya Julio Parangkuan. Sekolahnya di Talking tempat Mas Erwin Parangkuan, bokapnya Julio. Sekelas. Ternyata jadi ya kan dulu udah lama banget dan nggak yang sedekat itulah semua cewek cowok. Kan cowok sama cowok biasa mainnya. Nah, gue tuh diingetin kita ketemu ada satu temen lagi yang akhirnya ketemu kemarin dia kerja di satu PH gitu. Terus dia ngingetin, ya lu sering ketemu Runi dong, kan dia temen les kita. Hah, masa sih? Iya, yang paling pinter di kelas. Pasti Runi tuh si ambis ya. Diam-diam kuliah aja tiba-tiba dulu S2 di UK. Inggris, iya. Gitu. Terus gue DM Runi, Bron, emang lu talking angkatan segini sama ini?
Yang bener loh, lu juga. Iya, jadi kita saling gak ngeh. Kalau dia tuh di kelas itu, gue juga di kelas itu. Mentornya dulu Valentino Simanjuntak. Di kelas itu 13 pertemuan, 13 minggu ketemu. Sebenarnya intens sih, tapi nggak ngeh kayaknya. Karena mungkin satu kelas berapa orang? Nggak banyak, cuma 11 atau 13 orang. Cuma memang kan ada yang ya banyak yang sambil kuliah kerja dan lain-lain gitu ya. Jadi gue mainnya sama ya 1-2 orang doang. Karena kan tempat les bukan yang kelas kuliah gitu. Gitu ternyata. Dan abis dari DM itu gue belum pernah ketemu Rooney lagi di gala premier. Jadi belum sempat ngobrol. Itu ada banget sih kayak. Jadi kalian tuh baru saling ngeh gara-gara teman kita ini yang ternyata Rooney masih temenan sama dia. Nah gue baru bertemanan lagi, kayak baru ketemu lagi lah. Baru connecting lagi. Iya, nah dia temenan sama gue dan Rooney gitu. Jadi dia ngingetin. Juga kan ya industri ya. What a small world ya ternyata. Tapi industri kita tuh emang sebenarnya itu aja. Maksudnya kecil gitu. Lu ada ini nggak yang pengen kayak gue tuh pengen deh sama aktor B atau sutradara A, sutradara B yang lo udah jadiin wishlist, kan ada tuh. Oh iya banyak. Gue tuh waktu gue kuliah, gue tuh suka banget ke Kinosaurus dulu. Oke. Sekarang udah gak ada kan Kino? Gak ada. Dulu tuh gue sering banget ngumpulin pokoknya sampai 10 kali stamps itu kita gratis nonton sekali dulu dulu masih di Aksara Kemang. Masih di Aksara. Dulu tuh gue sering banget nonton film-filmnya Mas Edwin. Ya, oke. Semua film-filmnya dulu, filmnya Mas Edwin dulu sering banget tayang di Kino kan. Ya. Nah dari situ muncul gue kayak, wah gila ya, gue pengen banget sih kerja sama orang ini gitu. Gue pengen banget sih kerja sama Mas Edwin. Belum sampai nih Mas Edwin ya, oke. Bang Joko juga pengen banget. Sama mungkin yang ketiga Kamila Andini sih. Best. Aduh Kamila Andini sih. Isu yang selalu diangkat tuh menarik banget sih. Dan gue suka banget, maksudnya dia director perempuan, menceritakan tentang perempuan. Iya, sudut pandangnya. Iya, jadi tuh rasanya kayak wah deket banget sih. Gue pernah satu podcast FFI waktu itu, thanks to Prilly dan Mas Aryo Bayu nih, gue nge-host podcast FFI, tamunya Kamila Andini. Aduh best. Ngobrol lah. Terkagum-kagum gue, bilang gini, aku masih ngedit. Berapa lama Mbak Dini kalau ngedit? Setahun lah minimal. Masa ngedit setahun? Ngedit setahun, dia saking dia menjaga produknya kan. Jadi yang 4 musim apa? Iya, 4 musim Pertiwi itu 4 musim Pertiwi itu. Lagi masih ngedit setahun gitu. Wow, setahun ngedit gitu. Jadi kan dia jarang ya filmnya dalam mungkin 2 tahun sekali baru lihat filmnya Mbak Dini gitu. Dan tapi semua film-filmnya tuh sangat internasional semua. Dan dan isunya tuh bukan cuma sekedar dipotret doang gitu. Betul. Semua sih, gue kayak Yuni masih favorit sih. Yuni sih parah. Gila. Emang bikin tuh ininya turunannya. Iya, ini kan yang sama Asmara Abigail gitu. Terus 3 tuh ya, berarti Edwin, Mas Edwin, Bang Joko, Mbak Dini. 3 teratas yang wishlist. Parah. Aktor udah banyak ya. Aktor gue ada satu aktor. Siapa? Perempuan yang gue starstruck banget pas ketemu. Sampai sekarang. Dia Sheryl. Sampai sekarang. Jadi gue pernah, jadi kan Mas Sumpal tuh cukup kenal sama Kaladia kan waktu itu. Terus waktu itu gue sempet datang ke gig band suaminya Zik Zik The Popo kan waktu itu. Gue nonton di Sinkro apa Paspor gitu, gue lupa. Pokoknya gue diundang lah. Terus tiba-tiba di samping, jadi gue Ucup, Mas Sumpal sama bininya Mas Sumpal, tiba-tiba ada Ladia Sheryl gitu. Gue kayak, Mas, gue ke Mas Sumpal, Mas mau foto. Tapi saking gue takutnya karena gue starstruck banget, gue kayak, Mas bilangin mau foto. Terus kayak Mas Sumpal kayak membantu menjadi relasi. Ini anaknya mau foto, gue sama Ucup cuman yang kayak, anjir gue nontonin film-film dari zaman kuliah di Kino kan. Kan dulu Mas Edwin suka banget Muse-nya. Dulu kan Kaladia kan. Jadi pas ngeliat tuh kayak anjir cakep banget nih cewek. Gue kayak, dan kalau main film juga selalu best deh. Makanya pas tiba-tiba gue di follow back aja Instagramnya, gue kayak itu mahal. Dia tahu gue hidup. Kayak udah selesai nih, dia tahu gitu ya. Oke lah, dia Sheryl. Siapa lagi? Aktor cowok. Siapa? Ini kali ya Abimana ya. Podcast ini kalau Abimana datang kita tutup. Gue udah bilang sama anak-anak. Jadi podcast ini selesai kalau Abimana udah jadi tamu di sini. Buat apa gue cari apa lagi, udah Abimana. Bro, parah bro, udah ya guys. Kalau aku tuh gara-gara setiap teman-temanku yang pernah kerja sama Kak Abimana tuh selalu bilang bahwa dia tuh aktor yang sangat
humble, menyenangkan. Untuk kerja bareng gitu. Jadi aku penasaran sih. Untuk kerja bareng ya. Makanya gue udah bilang ke Mas Abimana waktu itu film yang Satin main, gue lupa film apa ya. Waktu itu gala premier, pokoknya jadi duduk gue sebelahan sama dia tuh. Jadi filmnya Bang Joko. Pengepungan. Gala premier film Pengepungan Bukit Duri kan. Kalau Bang Joko di dalam studio nggak pakai MC lagi kan. Jadi gue udah tinggal nonton, gue di red carpet doang MC-nya. Duduklah, dapat duduknya sebelah Mas Abimana nih. Mas Abi, gue kemarin Satin habis dari podcast gue bilang gitu. Kita ngobrol tentang film dan lain-lain gitu. Terus podcast gue tuh akan selesai kalau lu datang, gue bilang gitu. Terus kata dia, ya udah, kalau gitu gue belum mau datang. Kata dia. Jadi kalau dia datang nih, ntar dia duduk di Bersinema, tandanya Bersinema selesai guys. Karena ada volume 2 kan habis itu. Nggak bener, gue kayak pengen tutup, tapi tutupnya apa ya gitu. Misalkan kalau sampai, oke, jangan dulu deh Mas Abi gitu. Nanti dulu ya. Karena udah kadung ngomong, jadi kayak kalau bikin, karena gue takutnya kayak youtuber bilang selesai, nggak tahu balik lagi. Tahu ya comeback ya. Abimana. Best Abimana, gue ngikutin zaman dari dulu ya, dapet tuh Mbak Srinya masih ada tuh. Gue dulu di radio dapet tiket mulu kan dari Falcon kan, nonton karya-karya Mas Abimana. Sampai ngantri. Nah gue tuh penonton gala premier jam 10.30 malam itu gue, Zulfa. Tapi emang hidup yang gak dapet show 1. Tapi tuh kadang hidup tuh emang suka gitu ya. Iya suka gitu, parah banget sih. Tiba-tiba sekarang jadi MC gala premier, kondang. Pokoknya aku udah tahu nih, pokoknya kalau gala premier itu proper pasti MC-nya Yes dan. Amin. Oke, satu lagi Abimana lah dia Sheryl. Kalau 3, satu lagi siapa ya? Nanti tiba-tiba gak kepikiran nih, tapi punya ada list yang pengen banget kerja sama. Kalau Laura kali ya. Laura Basuki sih. Waktu itu satu PH doang gak jadi satu project ya. Aku tuh pernah juga ketemu dia di DN waktu itu kan. Terus kayak starstruck juga tuh kayak. Aku tuh kadang kalau ngefans banget sama orang, aku tuh udah gak bisa berkata-kata. Aku kayak iya lagi, ada tuh momen gitu. Jadi anxiety sendiri gitu gara-gara ngefans banget. Iya, paham sih rasanya sih. Gue aja sampai sekarang ada satu foto yang gue gak berani posting. Gue foto sama orang itu. Tuh editor gue ketawa. Siapa tuh? Lulu Tobing. Oh iya. Wah parah. Aku pernah project sama Mbak Lulu dan dia baik banget, lovely banget parah. Waktu itu di Balda Siroy. Oh iya benar Balada. Terus gue foto, sampai sekarang gue belum gak berani posting. Takut. Sekarang sering MC kan, terus kemarin dia ngajak padel, gue belum berani. Gue takut gak berani nge-mes dia. Takutnya pas dia ini, lu diam aja kan? Iya kayak silakan, aku di smash Lulu Tobing gitu. Iya tapi ini edit ya tolong. Tapi dia baik banget sih. Jadi yang terdekat dari karyanya Zulfa adalah Gudang Merica ya, salah satunya ya. Benar. Tapi kita buat yang judul itu ntar kita ngobrol lagi lah ya, Ucup di sini. Iya benar-benar. Karena Ucup pengen banget gue sibuk banget ya parah. Gila sih, ketemu nggak sengaja di Kokas. Bobo bola, ngapain Ucup bobo bola? Oh iya, mau Ucup juga lucu juga lucu sih. Lucu ya Ucup ya, menarik Ucup, gue pengen penasaran sih. Dan lo juga lagi ada project, sama Iqbal ada project lagi. Oh iya benar-benar. Iya, sama Iqbal tahun ini tuh ya. Tahun ini betul. Itu reconnecting tuh. Lagi tuh akhirnya gue sama Iqbal. Iya setelah Dilan gue udah gak pernah ketemu sama sekali. Mungkin gak pernah ada kesempatan kali ya. Terus akhirnya ketemu lagi di project. Iya tapi gue lagi agak iri sama Iqbal. Kenapa nih? Karena Bernadia. Jelas. Dia tiba-tiba jadi bintang video klipnya Duta Tahu Sumedang. Yang didirect oleh director kondang Aco Tendri. Tiba-tiba Rabun Jauh Iqbal gimana nih? Oke gue bilang gitu. Dulu tuh gue juga pernah nih bantuin Aco buat video klipnya Bernadia juga. Yang apa sebelumnya? Jadi tuh ada gue, Jordi, Ciko, Shenina, tapi tuh sebenarnya video klip buat live-nya Bernadia. Oh, kalau live ditayangin dulu buat visualnya gitu. Dia tuh bikin video klip tapi Bernadianya live. Buat album dia yang sebelumnya. Oh. Itu sama Aco juga tuh. Iya. Selalu. Iya Aco sih the best sih. Tapi gue faktanya gue fans Bernadia tapi gue gak pernah nonton live-nya Bernadia. Oh. Iya. Takut gue. Takut paling tua di antara fans yang lain Zul. Kayak apaan sih om-om gitu kok takut gitu. Gak apa-apa kok. Gak apa ya? Gak apa. Kan yang lagu-lagu penikmat lagu kan gak perlu harus yang Gen Z dong. Betul sih, bener juga. Gue kayak ini dia kemarin nonton nih editor gue. Terus gue kelihatan kayak nemenin dia kayak abangnya gitu kan, kayak gue paling tua deh kalau. Tapi lu gak setua itu kok dia. Beda dikit dong kan menyokap gue. Itu tanda tua.
Dulu ya nyokapnya Zulfa apa nyokapnya Yoriko tuh bareng sering tuh ya. Kalau kemana-mana nemenin. Ngobrol. Nah itulah kalau punya anak perempuan di industri ya. Iya dijagain dulu ya. Sampai umur berapa lo berarti masih ditemenin waktu syuting-syuting? Dilan tuh sebenarnya project terakhir gue masih ditemenin sih. Oke, abis setelah itu gue bebas. Ya? Bebas tuh casting directornya tuh Bunda Nanda. Dan dia sangat strict banget. Jadi nyokap gue ngerasa safe kayak aman Bunda nih. Dititip ya saya gitu. percaya gitu. Dari semenjak situ mungkin nyokap gue tahu gue udah bisa bertanggung jawab kali ya. Jadi ya udah akhirnya dia percaya. Iya, karena dulu ya masih 17 tahun juga. Jadi gue juga kasihan sih kalau nyokap gue harus nemenin gue syuting sampai pagi gitu misalkan. Iya benar. Gitu. Di tempat nunggu ngapain kasihan ya. Jadi kayak mending dia istirahat aja udah nggak apa-apa. Yeah, salam ya Zul sama nyokap ya. Tapi gue happy masih bisa ketemu silaturahmi sering sama lu sama teman-teman Dilan. Iya benar-benar. Bebas gitu kayak seneng banget. Gue tuh salah satu yang seneng MC film gara-gara sering ketemu sama aktor-aktor yang luar biasa ini ya. Jadi tetap bersilaturahmi gitu. Gua kayak, karena dari aktor kan boleh berganti ya. Iya. MC-nya tetap. Alhamdulillah. Nggak pernah ganti. Amin. Wah seru. Next kesini lagi ya Zulfa ya. Udah Berica. Gue pengen deh mudah-mudahan deh kita punya set yang lebih oke. Lu segeng kesini. Kalau jadwalnya bisa. Kali situ pasti akan rusuh banget. Itu menarik sih. Gue pengen tahu Jordi. Gue soalnya tahu karya-karya kalian dan banyak yang gue suka dari karya-karya kalian semuanya. Dari karyanya Jordi, Agnes gitu, Ute, lu, kemudian Bas gitu. Bas beberapa kali ketemu Bas sebenarnya waktu main ketemu sekali main go-kart. Nanti lagi sering main go-kart sama Vindes main bareng. Tuh beberapa kali ketemu tuh di situ. Jadi pengen ajak podcast sibuk pasti. Seru sih selalu kalau segeng sih. Itu juga nggak pernah bilang itu kita segeng sih Kak. Karena kita sering main bareng aja. Yeah. Suka main board game. Ya nggak tahu ya mungkin kebanyakan mereka tuh udah kepala 3 ya Kak Dias. Gue tuh paling muda di situ. Oh iya. Gue paling muda. Agnes sama Agnes udah pada mereka semua tuh udah pada kepala 3. Gue doang sama Kristo yang masih kepala 2. Iya. Soalnya Runi seangkatan gue, saya inget gue. Angkatannya sama gue. Nah jadi karena ya sama mainnya sama yang 30-an. Jadi mereka lebih seneng yang kayak yaudah kita main aja. Dan di rumah seringnya di apart siapa gitu, main board game. Di apart siapa gitu ya. Karena besoknya biasanya pada ada promo syuting. Nggak pada bisa, kita udah pada nggak kuat buat pulang pagi. Iyalah. Pertemanannya syuting pulang pagi aja udah kayak aduh. Iya kalau bisa sih ya mudah-mudahan di industri makin banyak yang sehat ya secara syuting udah nggak ada lagi tuh. Cuman pulang kan pagi. Mungkin kebanyakan kalau film horor suka kebalik kan gitu. Dan kadang badan kita belum siap untuk berubah nih. Ya sih menarik sih karena banyak teman-teman di industri yang sekarang gue dapet cerita justru happy kok sekarang karena syutingnya udah enak. Pun kalau dibaliknya tuh callingannya baru sore atau habis maghrib gitu kan. Dan gue juga sekarang maksudnya seneng juga orang tuh udah bisa menormalize jam kerja sih. Iya itu penting sih. Karena menurut gue itu salah satu mungkin hal yang bisa kita lakukan untuk nggak cuma buat menyelamatkan cash kali, tapi untuk juga the whole team sama kru juga gitu. Penting banget. Apalagi kru yang secara callingan pasti lebih dulu dibanding cash. Dan kayaknya kalau misalnya kita semua aware tentang jam kerja di industri ini akan lebih sehat sih. Iya karena energinya kan berasa saat krunya kerjanya sehat, aktornya sehat, energi yang dikasih saat on cam pasti maksimal. Karena kan kru kan lebih, ya itu kan lebih. Iya. Dia mereka datang lebih duluan dan pulang lebih belakangan gitu. Iya. Boleh tuh bergerak dulu tuh dari mulai sendiri sih soal dulu. Aware tentang jam kerja itu gitu. Pentingnya itu mudah-mudahan bisa industri kita tuh doa semua tuh yang pelaku industri. Tapi ini udah mulai ada progres yang lebih baik gitu kebanyakan. Banyak kok project-project udah happy banget yang kayak ya udah jam 8 jam 10 malam udah pulang gitu. Sehari nggak ambi udah 4 sampai 6 scene aja gitu ngejarnya. Udah filmmaker banget nih gue ngobrol. Karena suasana syuting tuh beda banget. Beda pasti. Kalau emang syutingnya sehat tuh semua kru tuh terlihat bahagia. Iya. Kayak akhirnya kita mengerjakan sesuatu tuh memang passionate gitu rasanya. Kalau ada yang gak enak dikit ada yang udah mulai udah kerung gitu kan jadi kayak udah nih. Cuma tuh udah mau pulang gak sih? Takut ada gitu-gitu takut tuh. Tapi ya biarlah nanti kita sama-sama di peran kita masing-masing ya. Mulai dari teman-teman aktor, kru dan tim produksi, PH dan lain-lain bersinergi lah. Betul. Jadi banyak pesan sosial nih, mantap nih di episode ini. Tapi nama grupnya apa?
kalian? Gak ada. Gak ada. Kita tuh emang, kita juga waktu itu iseng aja. Jadi waktu itu kita ke Bangkok. Terus Kristo kayak kita harus liburan terus bikin konten deh. Karena emang gak expect kita mau bikin konten apa-apa. Kebetulan karena ada Kristo director yang dipuja-puji itu kan. Itu betul, gatel dia kalau gak jadi konten. Kita bikin konten deh, bikin skrip dari ChatGPT gitu-gitu. Terus viral lah. Itu. Dan kita bikin part 2-nya. Iya, itu lucu banget sih. Lucu dan rasanya di direct sama temen sendiri tuh kayak ntar lu gini ya Zul. Tidak ada wibawa sepertinya. Jadi jangan lupa pokoknya tonton bedanya lagi karakter yang dimainkan oleh Zulfa di Gudang Merica. Betul, sebagai Tanti. Ya ini karya dari Sutradarto. Ya, lo akan lihat Ardhito belah tengah. Kalau Ardhito belah tengah, Devina Karma akan naksir nggak ngelihat? Menurut aku mereka sedang lagi berbunga-bunga ya tadi ya. Iya betul. Baru diupload tadi kak kemarin ya. Betul habis dari Ragusa. Kayak menarik banget ya gue. Gue gak ngeliat Ragusa tuh ada. Iya lagi berbunga-bunga. Jadi menurut aku dia aman sih harusnya. Aman ya Ardhito. Karena waktu pacaran kayak sama Devina harusnya gak belah tengah sih. Bener sih. Best sih Ardhito. The best Ardhito. Zulfa juga nih kan, kita bahasnya film aja lah, nggak bahas percintaan ya Zul kali ini ya. Udahlah itu ya TTA aja ya, yang tahu-tahu aja ya Zul. Terima kasih Zulfa Maharani. Lo ingetin sekali lagi ke teman-teman buat nonton Gudang Merica, silakan. Jangan lupa saksikan Gudang Merica tanggal 21 Mei di bioskop. Terima kasih Zulfa, thank you banget. Dadah.